Namun niat tersebut tidak semerta-merta dapat dia wujudkan. Sunardi diliputi keraguan dan kebimbangan yang mendalam. Di dalam benaknya di saat itu, muncul pertanyaan tentang nasib istrinya. Apabila dia mengakhiri hidup terlebih dahulu, dia menyadari bahwa Evi tidak akan memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib malang menimpa seorang wanita paruh baya, penderita stroke di kota Denpasar, Bali pada tahun 2025. Wanita itu meregang nyawa, tetapi bukan karena sakit yang dia derita, melainkan karena dihabisi oleh suaminya sendiri di kamar kos yang mereka tinggali selama bertahun-tahun. Suaminya tega membekap wajah sang istri menggunakan bantal karena merasa capek mengurus sang istri yang sedang sakit stroke. Mengaku lelah merawat istrinya yang sedang menderita penyakit stroke, seorang suami tega membunuh istrinya. Akibat perbuatannya, pedagang lalapan tersebut kini mendekam di balik terali besi Polsek Denpasar Barat. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang kejam ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Denpasar, Bali, tepatnya di Jalan Subur Gang Mirah, Pemecutan 3 nomor 3B, terdapat sebuah kawasan pemukiman padat yang dipenuhi oleh rumah indekos sederhana. Di salah satu kamar kos yang berukuran kurang lebih dari 3 x 4 meter di wilayah tersebut, hiduplah sepasang suami istri yang menjalani kehidupan sederhana dan tertutup dari sorotan masyarakat sekitar. Pasangan itu adalah Evi Dwi Yulianawati dan suaminya Sunardi. Diketahui bahwa Evi ini merupakan seorang perempuan paruh baya yang sudah berusia 50 tahun, sementara Sunardi berusia lebih muda daripada Evi, yaitu 48 tahun. Evi dan Sunardi sudah menikah sejak tahun 2004. Keduanya sudah menjalani bahtera rumah tangga selama lebih dari 20 tahun. Akan tetapi, diketahui bahwa pasangan ini tidak dikaruniai anak. Tidak hadirnya anak di tengah-tengah mereka membuat Evi dan Sunardi hanya bergantung satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka hidup berdua tanpa anggota keluarga yang tinggal bersama atau mendampingi mereka secara langsung. Diketahui bahwa sebenarnya Evi dan Sunardi berasal dari Magetan, Jawa Timur dan baru tinggal di Denpasar serta menetap di kos sejak beberapa waktu yang lalu. Meski tidak diketahui sejak kapan mereka menetap di Denpasar, namun diketahui untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Sunardi bekerja sebagai pedagang pecel khas Madiun. Dia membuka warung makan sederhana yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat kos mereka tinggal. Setiap hari, Sunardi menjalani rutinitas yang cukup berat. Sejak dini hari, dia berangkat ke pasar untuk membeli bahan dagangan, lalu kemudian menyiapkan masakan dan melayani pembeli hingga malam hari. Penghasilan dari pedagang pecel itulah yang menjadi sumber nafkah bagi keluarga kecilnya. Meski begitu, diketahui bahwa sebelum saat itu, Evi cukup aktif membantu perekonomian keluarga. Dia pernah terlibat dalam kegiatan arisan atau koperasi di lingkungan tempat tinggalnya dan dikenal oleh warga sekitar. Namun kehidupan Evi dan Sunardi berubah drastis sejak bulan Februari 2024, yang mana pada saat itu Evi tiba-tiba terserang penyakit stroke yang menyebabkan kelumpuhan fisik, dan sejak saat itu dia tidak lagi mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri, sepenuhnya bergantung pada suaminya. Dia hanya dapat terbaring di dalam kamar kos, tidak mampu berjalan sama sekali. Evi bahkan terkadang kesulitan untuk berbicara, serta dia membutuhkan bantuan penuh dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, mandi, berpakaian, sampai dengan buang air. Seluruh tanggung jawab perawatan tersebut harus dipikul oleh Sunardi seorang diri, tanpa bantuan siapa-siapa. Situasi ini pun berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan hampir 1 tahun lamanya. Di mata para tetangga, Evi dan Sunardi dikenal sebagai pasangan yang pendiam, tidak pernah menunjukkan konflik di rumah tangga mereka. Sunardi bahkan kerap dipandang sebagai sosok yang sabar dan juga telaten dalam merawat istrinya yang sakit. Dia sering terlihat mendorong kursi roda Evi menuju warung atau mengajaknya keluar kamar untuk sekedar mendapatkan udara segar. Namun di balik sikap tenang yang Sunardi perlihatkan itu, Sunardi sesungguhnya memendam tekanan batin yang terus bertambah dari hari ke hari.
Dia merasa bahwa peran ganda sebagai seorang pencari nafkah sekaligus perawat untuk sang istri yang sakit membuat dia hampir tidak memiliki ruang untuk bisa beristirahat. Baik secara fisik maupun mental, semuanya terasa melelahkan. Dan setelah seharian berdagang pecel, dia masih harus melanjutkan rutinitas merawat istrinya tanpa jeda. Kondisi kesehatan Evi yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan perlahan mengikis harapan Sunardi, yang mana ini berubah menjadi keputusasaan. Dia harus menerima kenyataan bahwa penyakit yang diderita oleh istrinya bersifat jangka panjang dan membutuhkan perawatan intensif yang tidak ringan. Sementara keterbatasan ekonomi menutup akses terhadap pendampingan profesional. Bahkan ketiadaan anak serta minimnya dukungan keluarga membuat Sunardi memikul seluruh beban rumah tangga seorang diri. Tidak adanya tempat berbagi keluh kesah menyebabkan tekanan tersebut terpendam dan terus menumpuk di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut mempengaruhi keadaan psikologis Sunardi. Dia mulai diliputi kelelahan berkepanjangan, perasaan putus asa dan serta pikiran-pikiran negatif tentang kehidupan dan masa depan istrinya. Dalam kondisi mental yang tertekan, pikiran untuk mengakhiri hidup mulai muncul di dalam benaknya. Pikiran tersebut tidak semerta-merta muncul sebagai niat yang bulat, melainkan sebagai isi pikiran yang terus-menerus hadir saat Sunardi sedang berputus asa. Pada saat itu dia kerap dihadapkan dengan pilihan antara keinginannya untuk mengakhiri penderitaan yang dia rasakan dan rasa tanggung jawab terhadap istrinya yang penuh bergantung pada dirinya. Sunardi merasa bingung, takut sekaligus tertekan. Hingga pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, sekitar jam 2 dini hari, ketika Evi, sang istri, sedang lelap tertidur, Sunardi justru tidak dapat memejamkan matanya. Di tengah sunyinya malam, pikirannya dipenuhi oleh berbagai beban yang selama ini dia pendam seorang diri. Rasa lelah, putus asa, dan tekanan hidup yang berkepanjangan membuat Sunardi mulai memikirkan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia merasa tidak lagi memiliki tenaga, baik secara fisik maupun mental, dan untuk terus menjalani kehidupan yang menurutnya semakin berat. Lelah dalam merawat Evi yang menderita stroke dan sepenuhnya bergantung kepadanya, membuat Sunardi merasa berada di titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Namun niat tersebut tidak semerta-merta dapat dia wujudkan. Sunardi diliputi keraguan dan kebimbangan yang mendalam. Di dalam benaknya di saat itu, muncul pertanyaan tentang nasib istrinya. Apabila dia mengakhiri hidup terlebih dahulu, dia menyadari bahwa Evi tidak akan memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri dan sepenuhnya akan berakhir menyedihkan. Pergulatan batin tersebut terus berputar di dalam pikirannya, hingga akhirnya muncullah sebuah pemikiran liar. Tiba-tiba, dia ingin sekali mengakhiri hidup sang istri, Evi, terlebih dahulu, yang mana ini merupakan jalan keluar dari penderitaan yang dia dan istrinya rasakan. Di dalam kondisi Sunardi yang penuh keputusasaan, Sunardi mengambil keputusan yang fatal. Saat itu, Sunardi menatap Evi yang sudah terbaring di atas kasur dengan kondisi terlelap. Dia memandang wajah istrinya yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Dengan tangan gemetar dan perasaan yang bercampur antara rasa iba dan lelah, serta putus asa, dia mengambil sebuah bantal yang berada di sisi ranjang. Tanpa berpikir panjang, bantal tersebut dia letakkan ke arah wajah Evi dan dia tekan dengan kuat sambil mengucapkan kalimat yang mencerminkan keputusasaan dan niatnya untuk mengakhiri kehidupan mereka berdua. Dia mengatakan, "Saya ingin mati, kamu juga tak ajak mati." Evi di saat itu sontak terbangun dari tidurnya. Dia terkejut dengan bantal yang tiba-tiba menekan wajahnya. Dia berusaha melepaskan diri dari bantal tersebut. Namun dikarenakan Evi yang sedang sakit, mengalami kelumpuhan, dia tidak bisa melakukan banyak perlawanan. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya sedikit dan seadanya, berusaha menahan sekuat tenaga. Akan tetapi, dia tidak mampu melepaskan bantal yang menekan ke arah wajahnya. Evi pun berupaya meraih apapun yang ada di sekitarnya dengan jemari tangannya untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, tenaganya semakin melemah hingga kurang lebih 15 menit, Sunardi menekan bantal tersebut ke wajah Evi. Evi tidak lagi bergerak dan perlahan kehilangan kesadaran. Sunardi pun di saat itu kemudian mencoba memastikan istrinya apakah dia sudah berhenti bernafas dan meninggal dunia. Lalu, setelah dia menyadari bahwa Evi sudah tidak bernyawa, di saat itulah Sunardi mulai meninggalkan kamar kos tersebut untuk sementara waktu. Dia pergi membeli beberapa bahan yang rencananya akan dia gunakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat itu dia membeli cairan pembersih lantai Wipol, pemutih pakaian Baiklin, serta minuman bersoda Sprite. Usai membeli bahan-bahan tersebut, dia kembali ke kamar kos dan mencampurkan ketiganya ke dalam 2 gelas plastik. Kemudian Sunardi pun meminum campuran bahan itu. Namun anehnya, setelah meminumnya, Sunardi hanya merasakan pusing dan mual. Dia mengira efek dari cairan itu akan muncul setelah beberapa waktu, sehingga dia memilih untuk menunggu sambil duduk di samping jasad istrinya. Tetapi, ketika waktu menunjukkan pukul 6 pagi, Sunardi masih dalam keadaan sadar. Di pagi hari itu dia merasa bahwa upayanya untuk mengakhiri hidup
ternyata tidak berhasil. Dia kembali berusaha mengakhirinya dengan cara yang lain. Dia kemudian mengambil sebilah pisau dapur sepanjang kurang lebih 16 cm dan menggores pergelangannya. Luka robek tersebut menyebabkan cairan merah keluar. Namun, goresan di tangannya tidak terlalu dalam, hingga membuat dia hanya kesakitan sedikit dan tidak langsung meregang nyawa. Dia pun menyadari bahwa dia gagal melakukan hal itu. Tak berselang lama, Sunardi yang sudah mulai sadar bahwa aksinya tidak ada gunanya, dia mulai kalut. Apakah dia benar-benar harus mengakhiri semuanya? Atau justru dia harus menyerahkan diri ke polisi atas penyesalan yang sudah dia lakukan? Karena dia sudah berkali-kali gagal melakukan aksi untuk menghilangkan nyawa sendiri, dia pun akhirnya menyerah. Dia memutuskan, lebih baik dia menyerahkan diri ke kantor polisi, mengakui semua perbuatan atas penyesalan yang sudah dia lakukan. Dia mulai merasa menyesal atas tindakannya yang sudah dia lakukan terhadap istri yang dia cintai. Pada saat itu, dia menyadari sepenuhnya bahwa ini semua adalah kesalahan besar. Akhirnya, Sunardi pun meninggalkan kamar kos tempat jasad istrinya terbaring. Dengan kondisi fisiknya yang lemah akibat cairan berbahaya yang sudah dia telan, serta luka goresan di pergelangan tangannya, Sunardi berjalan menuju pos polisi Monang Maning. Setibanya di kantor polisi, Sunardi menyampaikan pengakuan bahwa dia sudah menghabisi nyawa istrinya sendiri di kamar kos tempat mereka tinggal. Dia datang tanpa perlawanan dan menunjukkan sikap kooperatif kepada petugas yang berjaga. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu segera menindaklanjuti dan datang ke tempat kejadian untuk memastikan laporan itu. Di dalam kamar kos, polisi menemukan Evi yang sudah tergeletak di atas kasur dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa itu. Antara lain, ada bantal bermotif polkadot yang digunakan oleh pelaku, pisau dapur sepanjang 16 cm, serta botol cairan pembersih lantai Wipol, botol pemutih Baiklin, serta botol minuman bersoda Sprite. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan 2 buah buku nikah milik pasangan tersebut sebagai bagian dari proses penyelidikan. Kemudian setelahnya, jenazah Evi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab kematiannya. Sementara itu, Sunardi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan terlebih dahulu akibat percobaan mengakhiri hidup yang dia lakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, keterangan dari saksi serta alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, pihak kepolisian menetapkan Sunardi sebagai tersangka tunggal. Penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut dia lakukan tanpa adanya perencanaan matang, melainkan sebagai akibat dari tekanan mental, psikologis, dan merasa lelah yang berkepanjangan ketika dia merawat istri karena istrinya sakit. Atas perbuatan Sunardi, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun. Di sisi lain, jenazah Evi yang sudah menjalani proses otopsi selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dan kerabat. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, diketahui bahwa penyebab dari meninggalnya korban adalah kehabisan nafas. Pada tubuh korban tidak terdapat luka terbuka atau tanda-tanda kekerasan fisik, sehingga dianggap meninggalnya korban dipastikan akibat tindakan pembekapan yang dilakukan oleh pelaku hingga korban kehabisan nafas. Hasil dari otopsi memperkuat kesimpulan penyidik bahwa meninggalnya korban merupakan akibat langsung dari perbuatan Sunardi pada saat kejadian. Setelah itu, jenazah Evi dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk kemudian disemayamkan dan dimakamkan. Di rumah duka, pihak keluarga dan kerabat masih dipenuhi kesedihan yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang selama ini selalu bersama Evi sebagai suami justru merasa lelah dan berujung pada hilangnya nyawa Evi. Hingga jenazah Evi dimakamkan dengan layak di pemakaman umum desa setempat, warga turut datang dan berbelasungkawa. Sementara pihak keluarga masih terpukul atas kepergian Evi yang secara mendadak dan mengerikan itu. Itu dia sobat, kisah dari Evi, seorang istri yang sedang mengalami sakit stroke, yang harus kehilangan nyawa di tangan suaminya yang merasa kelelahan menjaganya selama bertahun-tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.